Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Waswiyati. Saat ini terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini tanggal 5 Maret 2024 akan melaksanakan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran hari ini, silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita untuk belajar, saya akan jelaskan untuk kalian ke absensi. Albert, Anggun, Anissa, Cika Nuri, Khoirunisa, Dea, Denis, Devita Ayu, Dea Ayu, Jenar, Kalista, Latifa, Linda Bekti, Livia, Mas Lapa, Mesya. Untuk pembelajaran dengan baik, kita mulai. Untuk semangat pagi kali ini kita yang dulu dengan tepuk semangat terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kami yang sebelumnya kalian pelajari, yaitu materi HTML, di mana HTML yang materi yang sebelumnya yang buat disampaikan, yaitu HTML adalah hypertext markup language, yaitu di mana kalian awal untuk membuat web design atau dasar kalian membuat desain web itu menggunakan HTML, di mana kalian harus memperjelas tab-tab yang digunakan saat kalian menggunakan atau mengaplikasikan web. Itu paling mendasar saat kalian mempelajari web. Ya, itu materi sebelumnya. Kita materi pembelajaran yang hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu kita mempelajari tentang jenis web browser. Satu, yang kedua kalian memperjelas tag HTML. Untuk materi yang disampaikan hari ini yaitu materi tentang apa kegunaan atau fungsi dari HTML dan tags atau tab-tab yang ada di HTML. Kalian penulisan dalam HTML harus benar-benar jelas, atau kalian itu kalau menulis jangan sampai kalau ada titik atau koma dan kesalahan, itu akan menjadikan error saat kalian melakukan coding dalam HTML. Apa tuh yang bisa membuat untuk HTML itu bisa berjalan baik? Yaitu kalau kalian menggunakan HTML atau dasar dari HTML itu di mana saat kalian pertama kali mengenal namanya web itu sebagai dasar itu ya HTML dulu. Di situ akan dikenalkan dengan yang namanya tag yang ada. Contohnya seperti apa Bu? Oh, ada body untuk
apa? Ada titel, ada HTML, itu ada semua yang termasuk ke dalam teks HTML. Elemen yang ada di situ semua. Jadinya untuk sebelum kalian itu mempelajari web lebih lanjut, kalian harus dasarnya harus mengenal yang namanya elemen atau tag yang ada di HTML. Itu ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Bahasa kenapa ngasih pertanyaan untuk kalian kira-kira. Apa itu web? Ada yang apa itu bisa? Untuk cari? Mbak Pipi? Web merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang berhubung ke internet, yang dapat memudahkan pengguna komputer untuk berinteraksi dengan pengguna internet lainnya dan mencari informasi yang diperlukan. Oke, terima kasih. Jawabannya betul sekali, benar. Sangat tepat untuk Mbak Pipi. Berikutnya, apa itu atau sebutkan macam-macam web browser? Ada yang tahu? Iya, Mas Hasan. Macam-macam web browser, salah satunya adalah Google Chrome, Mozilla, Firefox, dan juga mungkin Microsoft Explorer. Itu yang saya ketahui. Ya, terus salah satunya itu satu ada Mozilla, ada Google Chrome, ada Internet Explorer, ada Safari, itu ya untuk jenis atau macam-macam web browser. Ini untuk berikutnya, untuk materi yang ini saya sampaikan, saya akan menampilkan video yang biar kalian lebih paham atau lebih jelas lagi tayangan yang akan saya sampaikan, yaitu video yang akan saya sampaikan. Identitas kalian. Kita kalau punya identitas kan, kayak kalian juga harus punya identitas. Di dalam web juga harus punya identitas. Dimana kalau kalian identitasnya siapa? Nama kamu itu sebagai identitas. Kalau di web itu namanya nanti titelnya apa? Umpamanya biodata. Itu nanti di titel itu akan tertulis biodata. Ya. Untuk berikutnya, elemen dan tag HTML. Di situ ada titel, merupakan isi konten, merupakan tag awal itu saat kalian menggunakan atau mempelajari web. Elemen dan tag. Tag penutup tidak harus selalu ada, terutama untuk tag yang tidak memiliki konten teks. Di situ ada image, ada AR itu untuk membuat garis, ada BR itu untuk loncat ke baris berikutnya. Ada struktur HTML. Di mana struktur HTML di sini ada dokumen titel atau strukturnya yang ada itu ada head itu kepala atas berarti kepala, ada kepalanya. Dalam artian kalau kalian membuat pertama itu akan ada head, ada kepala dalam artian, terus ada titelnya. Kalau kita manusia itu kan ada kepala, ada apa bodinya, ada titel, ada body. Body itu apa? Itu kan macam-macam kita dalam body gitu ya. Saat kalau kalian membuat HTML di situ ada
HTML, ada head, ada title, ada body, ada judulnya, satu judulnya apa. Terus kalau selesai ditutup itu harus ada slashnya, harus pakai slash body slash HTML. Pakainya aplikasinya apa Bu? Biasanya untuk dasar atau pemula dalam membuat web, kalian menggunakan Notepad++. Di situ kalian akan dituliskan di situ semua. Untuk extension save-nya gimana Bu? Kalian kalau extension save-nya harus pakai titik dalam artian apa? Ini .html belakang semuanya biodata.html. Ya. Berikutnya. Ada dokumen tipe digunakan untuk memasukkan browser HTML versi apa yang kalian gunakan. Itu ada versi 4.0. Di situ ada dokumen tipe HTML, public dan sebagainya. Di situ ada tertera. Ini ada HTML root atau induk dari seluruh HTML. Itu apa HTML. Berikutnya head. Itu kepala dari HTML pada bagian biasanya digunakan untuk elemen yang ditampilkan oleh browser. Di situ. Ada body. Body itu apa? Di dalam halaman ada website. Itu digunakan atau ditampilkan oleh browser, ditempatkan di bagian ada latihannya, di situ caranya, contohnya. Ada head, ada web pertama, ada head, ada body, satu ada aplikasi LP, latihan harus ada tulisan latihan.html. Itu ya kalau kalian saat menuliskan atau save as di dalam HTML harus ada .html kalau bisa jalan. Ini ada tab heading, ada pakai untuk satu teks satu, dua ada slash. Nah, depan tidak pakai slash cara menuliskan untuk memperjelas cara penulisan. Tab paragraf di sini ada pedagi, di situ desa tersebar di bawah Indonesia sekitar sekian. Itu kalau kalian membuat paragraf itu depan harus ada kok apa tanda kurungnya kok seperti itu, sudut kurung sudut, bukan tanda kurung kurawal. Kalau saat penulisan di tab HTML harus memang benar pakai sudut seperti itu, harus pakai sudut kurung sudut ya. Kalau kalian ganti pakai kurung kurawal tidak akan jalan. Itu harus ada. Di sini cara menulis kalau menggunakan paragraf, kalian tabnya depannya harus pakai P, belakangnya harus pakai slash P, tapi pakai kurungnya pakai kurung sudut. Terus berikutnya di situ depan ada contoh. Berikutnya ada struktur di sini, ada karakter khusus di mana kalian kalau mau copy. Dalam HTML dapat digunakan simbol tertentu. Di situ ada apa Bu simbol yang ada di sini? Ada dapat digunakan simbol tertentu yang dapat digunakan untuk mewakili mengganti suatu karakter. Di situ ada beberapa, tapi ada beberapa. Di situ sebagai contoh ada tab HTML menggunakan karakter dan, berarti kan di sana ada karakter dari yang seperti apa? Untuk digunakan simbol khusus yang untuk karakter-karakter berikutnya ada seperti itu. Space-nya kalau kalian saat penulisan yang benar di dalam HTML. Ada yang ditanyakan? Ya. Memperjelas materi yang Bu Asri sampaikan tadi, Bu Asri membuat kuis yang ada, yang linknya saya bagikan ke grup kelas kalian. Silahkan dikerjakan selama 4 menit. Di situ surveinya. Coba, link yang sudah Bu Asri bagikan.
It's been 12 days, I think I'm thinking straight. Everything reminds me of your face, but is he okay? Maybe it's a phase. Why is it so damn hard to make you leave? Every time these love songs make me sleep, but Dari yang kalian siap materi yang buat saya sampaikan, ada peningkatan untuk materi yang buat saya sampaikan untuk hasilnya. Besok untuk yang nilainya di bawah 100 ditingkatkan lagi. Itu ya? Oke, untuk berikutnya untuk lebih memperjelas lagi, kalian buat kelompokkan dari peserta didik yang hadir saat ini ada 35 yang tidak masuk karena izin 1 yaitu Nova. Jadi dibagi 6 ada yang mendapat satu kelompok nanti 5. Jadi kelompoknya 6. Yang satu kelompok ada 5. Berikutnya kalian membentuk kelompok sesuai dengan yang buat disampaikan tadi, membuat kelompok jumlah 6 peserta didik atau siswa. Silakan kalian memposisikan diri kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Pagi ini akan kalian kerjakan atau masalah yang akan kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian, itu akan saya buat menjelaskan lebih terdahulu apa yang mau kalian sampaikan atau presentasikan nanti ke depan saat habis diskusi hasil kalian saat mengumpulkan data. Di sini ada tadi skema presentasi yang ada ditayangkan buat tadi saat buat menayangkan presentasi. Di situ terus kalian cari literatur yang buat tadi sampaikan, di situ guys, literaturnya apa. Terus yang ketiga, diskusikan dengan kelompok kalian yaitu masalah apa? Web browser kan kemarin apa itu web browser kan Mozilla dan sebagainya. Lalu menggunakan apa? Mozilla Firefox seperti apa? Menggunakan Chrome seperti apa? Terus atau yang kedua ada text editor. Text editor itu nanti cara untuk kalian itu akan memperbaiki teks di HTML. Ini buat dibagikan untuk kalian diskusikan bersama kelompok. Bisa ditulis nanti di bawah sama yang di belakangnya. Di sini nanti ditulis nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya. Jelas? If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I say the word to find you. If you ever find yourself lost in the dark you can't see, I'll be the light to guide you. We found out what we made of when we are called to help a friend in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, yeah, yeah. If you're testing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And
you ever forget how much you really mean to me? Every day I will remind you. Oh, we found out what we made of when we are called to help our friend in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah. You always have my shoulder when you I'll never let go, never say goodbye. Yeah, yeah, yeah. You know you can on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, ooh. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark you can see, I'll be the light to guide you. We found out what we made of when we are called to help a friend in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there.
'cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. If you're twisting and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And you ever forget how much you really mean to me? Every day I will remind you. Oh, we found out what we made of when we are called to help our friend in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah. You always have my shoulder when you I never let go, never say goodbye. Yeah, yeah, yeah. You know you can on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, ooh. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark, you can see it. Nanti silakan maju ke depan. Gak usah buat disuruh maju ke depan, silakan maju ke depan untuk mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Dan kelompok kami dari persiapan pemrograman website diantaranya web browser, text editor, dan add-on. 1. Macam-macam web browser: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Microsoft Edge. 2. Macam-macam text editor: 1. Notepad, Plus, 2. Email, 3. HTML text editor. 3. Adalah satu pintu tambahan yang biasa muncul untuk belajar referensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau menambahi dari kelompok lain, kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok 5, ada yang mau menanggapi dari kelompok 1 presentasi yang di depan dari kelompoknya Mbak Silvi? Ada? Ada. Jadi kami tutup. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lompat kelompok berapa? 1. Habis 1 kan nanti ganjil, berarti kelompoknya yang mana lagi? 1, 3, 4 punya ngajak. Kita masa maju ke depan. Albert, Alfian, Albert, Firman, maju ke depan.
If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark, you can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang kedua dan anggota kami 5. Saya Muhammad Asraiman Salim. Saya Muhammad Irfan. Saya Kasih Jessica. Saya Baru. Saya Kapten. Sini kami akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami yang telah kami kerjakan. Pertama, apa itu web browser? Web browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menampilkan halaman web dan mengakses koneksi di internet. Macam-macam web browser salah satunya adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, dan juga Internet Explorer. Text editor. Ini perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengetik teks biasa, contoh Word Plus, Green Text, dan Visual Code Studio. Itu mungkin diskusi dari kelompok kami yang telah kami ketahui. Ada yang mau bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, kami sekian dan presentasi dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi dari kelompoknya Mas Azhar? Ada menanggapi atau pertanyaan ke kelompok yang sebenarnya cowok semua ini? Ada kan? Nggak ada? Ada. Untuk itu kelompoknya Mas Azhar silakan kembali ke tempat bilang. Kelompok berikutnya, lanjutkan. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark, you can see I'll be the light to guide you. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Web browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Jenis-jenisnya adalah Google Chrome, Safari, Opera, dan lain-lain. Text editor adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh programmer untuk menyusun kode program. Jenis-jenisnya adalah Notepad, Windows, TextEdit, MacOS, Subtext. CDO merupakan program atau seni perangkat lunak pihak ketiga yang ditambahkan, misalnya Adobe Flash yang memungkinkan penggunaan menonton video atau bermain game dalam browser internet. HTML adalah elemen dasar yang digunakan untuk membangun struktur dan format konten di halaman web. Contoh HTML yang kita pelajari: HTML, head, title, body, dan lain-lain. Ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari kelompok 3. Ada yang menanggapi atau menambahi jawaban yang disampaikan dari kelompoknya Mbak Sela, Mbak Putih. Ada yang menanggapi? Adakah? Yang cowok-cowok ada yang menanggapi kelompok yang di depan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekian untuk presentasi kalian. Silakan duduk ke tempatnya. Untuk hasil diskusi yang kalian presentasikan di depan, untuk materi dari HTML yang nanti kalian menemukan dari apa itu web browser, apa itu jenis atau text editor atau add-on. Di sini untuk menyimpulkan dari materi yang kalian
depan presentasikan untuk web browser tadi, yaitu berbagai macam yang untuk searching atau untuk kalian berselancar di dunia maya atau internet, di mana ada berbagai macam dari berbagai jenis dari web browser. Ada Mozilla, ada Google Chrome, ada Safari, ada Internet Explorer, itu ya ada di web browser atau macamnya. Terus text editor itu ada, kalian bisa pakai typing, pakai Photoshop, pakai Java. Ada lagi untuk Notepad++ yang paling kalian sering gunakan itu ada Notepad++ yang paling awal atau dasar. Terus add-on di mana itu kalian untuk suatu web di mana untuk kalian menyimpulkan yang dari tempatnya Mbak Pipi tadi, yaitu pihak ketiga yang ditambahkan saat kalian atau library-nya di mana untuk kalian membuat web. Itu pihak ketiganya dari web itu ada add-on. Terus bagaimana cara menuliskan tag atau memperjelas, bukan menjelaskan tapi memperjelas dari tag HTML. Kalau kalian menulis tag HTML itu harus pakai kurung sudut, tidak boleh pakai kurung kurang. Terus harus jelas dan benar. Kalau BR itu digunakan untuk baris, kalau U berarti kalian untuk garis bawah. Kalau blue berarti untuk B, itu berarti apa? Menebalkan. Kalau P tadi untuk apa? Menebalkan. Itu ya materi yang kalian sampaikan dipresentasikan di depan tadi, yaitu untuk kalian menyimpulkan berbagai masalah. Berikutnya, hari ini Bu Asya akan membagikan kertas untuk kalian sekalian. Di sini nanti kalian tulis tanpa ada nama kalian, nggak usah ditulis namanya. Jadinya ditulis ke sini, di depan sini, kalian nggak usah tulis nama. Kalau di sini kalian itu tuliskan satu aja di sini untuk kalian. Hal baru apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini, atau apa kata yang baru kalian dengar hari ini itu apa? Kalian tuliskan di sini sesuai dengan kalian sendiri, nggak usah apa sih jawabannya atas ini kan untuk kalian. Ini ya saya bagikan, nanti ditaruh ke depan sini. Oke, ditempel di depan sini, masuk satu-satu ditempel ke sini kalau sudah. Ini tolong dibagikan ke depan, ke belakang di sini. Bagikan. Itu ada satu-satu. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I say the word. Nanti masuk ke depan sini ya, ditempel di sini. Nah, ya sudah bisa ditempelkan di sini. Yang sudah bisa ditempel di sini, ayo. Menemui paman juga boleh.
pembelajaran kali ini saya dapat memahami tentang HTML. Terus ada dari pembelajaran hari ini saya menjadi tahu apa itu HTML dan tag-tag yang ada di HTML. Cukup menyenangkan karena menambah wawasan tentang HTML. Ada pembelajaran kali ini saya lebih mengenal apa itu web browser, tag editor, dan HTML beserta tagsnya. Terus ada kita dapat mengenal beberapa tag-tag HTML. Contohnya ada yang P, ada web browser. Hal yang saya pelajari hari ini ada pengertian HTML, pengertian tag editor. Ini yang kali ini yang kalian pelajari, apa yang kalian dapatkan hari ini. Terus untuk berikutnya, untuk materi yang akan Bu Wasi sampaikan untuk pagi ini tadi, materi yang Bu Wasi sampaikan untuk dari HTML, dari apa itu elementer, apa itu struktur dari HTML, dari kesimpulan dari kesemuanya, bahwa sebelum kita itu mempelajari web, kita harus memiliki dasar dulu dalam pembuatan web, atau lebih mengenal yang namanya tag HTML atau element yang dimasukkan ke dalam situs web. Itu pelajaran dari pagi sampai siang ini. Terus untuk materi yang akan datang, kalian bisa mempelajari yaitu CSS, itu nanti pelajaran yang berkelanjutan dari kalian mengenal dasar HTML, berikutnya akan kalian diperkenalkan dengan namanya seperti ini. Itu ya, untuk pelajaran pagi ini kita akhiri sampai di sini. Apabila nanti Bu Wasi dalam penyampaiannya kurang begitu jelas, bisa kalian bertanya ke Bu Wasi, boleh secara di sini, boleh nanti kita akan ketemu Bu Wasi juga boleh. Di sini untuk materi pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kita tutup pelajarannya dengan topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.